contohnya ini mas, saya sudah menemukan yang namanya obat tetes mata sekaligus obat sakit perut. Iya, obat tetes mata sekaligus obat sakit perut. Emangnya ada? Nah, mas baru dengar toh? Tunggu dulu bah, kayaknya hilang akalku bapak bikin. Tetes mata sakit perut, apa hubungannya mata ke perut? Some bombastic, tell me fantastic reaction. Itulah mas, kadang-kadang saya berpikir mas, apa salah saya? Apa dosa saya terhadap bangsa ini? Ya itulah namanya manusia pak. SMS, senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Tapi ngomong-ngomong pak, kok gembira kali bapak menceritakannya ya? Kok gembira? Saya lagi sedih nih mas, lagi nangis. Lagi sedih bapak. Kayak gitu rupanya ya pak ya, kalau orang Jawa sedih, nangis. Kalau sama kami orang Batak pak, belum nangis namanya pak, kalau belum meraung-raung. Iya mas, tak bisa tertahankan saya mas, air mata ini. Ada rokok mas. Iya, aneh bapak ini. Orang pak di mana-mana kalau sedih keluar air mata minta tisu pak, tidak pernah minta rokok. Saya biasanya kalau nangis mas, tidak pernah cari tisu mas. Saya biasa kalau sedih nangis, biasanya saya cari rokok. Betul-betul langka bah manusia kayak bapak. Baru ini kujumpa model kayak bapak manusia. Udahlah pak, tidak usah lagi diperpanjang pak. Ya, udahlah, anggaplah yang lalu biarlah berlalu pak. Kedepannya bisa lebih baik lagi, kan begitu. Jadi ngomong-ngomong nih pak, selain model pengobatan yang kemarin sempat viral pak tahun 2018, bapak pernah nggak menemukan alat-alat kesehatan atau misalnya alat-alat medis yang bisa membantu pasien pak? Lah sadar, saya ini termasuk dokter yang gak mau diem. Saya banyak menemukan alat-alat kesehatan mas. Nah contohnya ini mas, saya sudah menemukan yang namanya obat tetes mata sekaligus obat sakit perut. Iya, obat tetes mata sekaligus obat sakit perut. Emangnya ada? Nah, mas baru dengar toh? Tunggu dulu bah, kayaknya hilang akalku bapak bikin. Tetes mata sakit perut, apa hubungannya mata ke perut? Kalau mata ke telinga masih ada pak hubungannya. Mas jadi pasti penasaran toh? Saya bawa barangnya. Tunggu mas, bentar. Ini mas. Iya. Kalau itu ya di rumah kami ada 3 pak, botol air minum namanya. Sejak kapan itu obat tetes mata? Siapa bilang ini tempat air minum? Ini obat tetes mata. Cara pakainya seperti ini. Ini dibuka ke atas, kacamata dilepas, kepala menghadap ke atas, ditetes. Ah, itu mas. Ah oke lah, kalau itu obat tetes mata. Jadi maksudmu itu obat tetes mata sekaligus kalau sakit perut kita itu juga kita minum. Oh sekaligus mas. Ini untuk tetes mata, obat mata. Yang ini obat sakit perut. Ini namanya obat tetes mata serbaguna. Iya, kayak mana maksudnya itu cara menggunakannya? Obat tetes mata itu sekaligus bisa untuk jadi obat sakit perut. Penasaran toh? Ah, jadi di bagian tengahnya ini ada obat sakit perut mas. Kalau kita buka mas, ah ini dia mas, obat sakit perut. Ada makanan. Ah, bapak kau lah. Itu bukan obat sakit perut itu obat lapar. Mahal ini mas. Ini saja mas, hanya ada satu-satunya di dunia mas. Baru saya yang bikin mas. Iya, udah dipatenkan, tapi belum dipasarkan mas. Nggak tahu mas kenapa nggak laku-laku gitu. Padahal ini kan
ciptaan yang sangat luar biasa ini mas. Luar biasa mau tunggu. Botol minuman kau bilang obat tetes mata. Kau kira aku bodoh? Saya juga punya penemuan yang lain mas. Penasaran toh? Sebentar. Mas Dudi tahu ini namanya. Ya, tahu aku itu infus. Jadi mas, saya punya cara supaya infus ini tidak disuntikan lagi. Cara yang lebih murah dan manusiawi. Penasaran toh? Nah, jadi begini mas. Ini infusnya. Nah, kita masukkan sedutannya. Kita kasih ke pasien biar bisa diminum. Itu mas. Luar biasa toh mas. Hebat saya toh mas. Dokter, di mana-mana infus itu disuntikkan supaya masuk ke saluran darah. Kalau dikasih ke pasien langsung diminum, enggak ke saluran darah lagi masuknya, keluar dari saluran kencing. Itu yang aku tahu Pak Dokter. Penemuan yang baru juga mas. Paling juga yang aneh-aneh lagi penemuan Bapak. Mulai dari penemuan pertama, kedua, enggak ada yang becus. Loh, jangan pesimis gitu toh mas sama saya. Hidup itu harus optimis mas. Apalagi sama dokter Terawan. Nah sebentar mas, ambil sih. Ya, penemuan berikutnya itu mas namanya masker anti radiasi. Wah, pokoknya ini penemuan yang paling canggih mas. Nah ini mas, masker anti radiasi. Masker anti radiasi. Bapak kau lah masker anti radiasi. Patutlah kau dikeluarkan kau dari ikatan dokter. Penemuanmu pun tak apa-apa aja. Nah itu tadi penemuan-penemuan saya mas. Ya kayaknya saya udah tidak bisa lagi jadi dokter mas. Saya sudah dipecat. Udah. Tapi itu baju yang bapak pakai itu baju warna putih, bukannya baju dokter rupanya itu. Mana? Loh, ini bukan baju dokter loh mas. Ini baju anak saya pinjam. Kebetulan anak saya baru kerja, lagi training 1 bulan di Alfamart. Jadi kalau training di Alfamart itu udah boleh pakai baju karyawan, harus pakai baju hitam putih dulu. Makanya anak saya kerjanya malam. Jadi siang-siang saya pinjam dulu untuk tampil di podcastnya Mas Dudi Sitorus gitu. Nah jadi berhubung karena kita sudah ada di penghujung acara, karena memang waktu kita dibatasi hanya setengah jam, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah hadir di podcast Dodi Sitorus ini Pak Dokter. Ya, walaupun saya merasa bahwa tidak ada manfaat dari bincang-bincang kita pada saat pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Mas Dodi karena sudah mengundang saya datang ke tempat ini. Jadi mas, untuk kapan-kapan mas, kalau memang ada undangan lagi saya boleh diundang gitu toh. Oh siap Pak Terawan, siap. Jadi kalau ada undangan nanti Pak, kita akan sampaikan sama Bapak ya. Tapi kami berharap Pak, untuk undangan berikutnya Bapak tidak usah datang ya Pak ya. Saya pamit dulu mas. Terima kasih Mas Dedi. Sama-sama Pak Terawan, sama-sama. Pintu keluar di sebelah sana ya Pak ya. Kalau bisa Bapak langsung pulang aja Pak. Nggak usah lagi lama-lama di sini ya.